Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel YouTube gua, saya Sultan Sanjaya TV. Oke, thank you. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton video ini. Kalau memang video ini kalian suka, silakan di like, di subscribe, dan di share. Semoga video ini nanti bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Oke, untuk kali ini gua kedatangan teman, sahabat yang dia dulu satu kampus sama saya di YIN Metro dan kemudian melanjutkan S2-nya di Jogja dengan sahabat Agus Ali. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Agus, sehat ya? Sehat, mantap. Teman satu letting. Yoi. Sekarang gede banget loh, dulu kurusan padahal lo. Iya. Dulu kan menderita. Wah. Yang masih mahasiswa kan sederhana. Oh gitu ya. Sekarang masih sederhana. Iya, mantap. Dulu di Jogja berapa tahun dulu, Gus? Di Jogja kurang lebih 22 bulan. 22 Jadi bulan. 2 tahun kurang 2 bulan lah. Oh gitu, ya. Ngambil ini ya, jurusan apa dulu? Dulu ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam di Universitas Islam Indonesia. Oh iya, Universitas Islam Indonesia. Dulu memang keinginan sendiri atau dorongan dari siapa sih dulu? Ya sebenarnya pengen lanjut S2 dulu. Tapi kan ada pilihannya dulu. Pulau Jawa atau Sumatera. Yang banyak saran itu untuk pergi ke Pulau Jawa karena gambarannya begini. Kalau di Sumatera itu kan terkenal keras ya. Iya benar. Terkenal keras. Jadi mental itu pasti kalau orang Sumatera punya. Iya. Berarti yang perlu diasah apa? Kemampuan kan? Iya benar. Skill. Jadi kalau mau mempertajam skill, soft skill, maka harus pergi ke Pulau Jawa. Iya. Orang. Jadi kalau kemampuan punya, skill punya, dan mental punya, banyak yang jadi insya Allah. Oh iya. Jadi secara basic kita ini orang-orang Sumatera istilahnya ya sudah punya basic. Ya kita pun udah punya mental lah ya. Iya. Kemudian tinggal mempertajam keilmuan gitu ya. Dan emang apa bedanya kalau kayak istilahnya kalau yang dulu lo tahu gitu ya, keilmuan atau pendidikan di Lampung dengan di Jawa itu bedanya gimana sih contoh-contohnya? Sebenarnya yang beda itu dinamika pendidikannya. Oh gitu. Yang beda dinamika pendidikan. Dulu kalau S1 itu saya itu jarang yang namanya beli buku. Jarang beli buku. Sama ya benar. Pernah beli buku waktu itu dipaksa dosen karena harus punya buku. Oh iya. Punya ya. Iya. Nah tapi semenjak di Jawa itu saya mengalokasikan uang makan ya. Uang makan, uang kebutuhan selama 1 bulan itu sekitar 200 sampai 300 ribu untuk beli buku. Iya. Itu wajib. Karena apa? Kalau kita punya buku, berarti kita udah tinggal 1 langkah ke depan. Iya. Membacanya. Iya. Membaca. Tapi kalau kita nggak punya buku, berarti langkah yang kita pikirin apa? Ada 2 dong. Iya. Membeli dulu kan? Membeli dulu. Baru membaca. Jadi keilmuan itu ya harus kita kejar gitu. Caranya apa yang pertama? Ya beli buku. Kalau beli buku kita tinggal membaca. Iya. Meskipun kita sudah beli masih belum dibaca semua ya tetap harus beli kalau saya setiap bulannya. Iya, artinya kalau buku itu di sana sudah memang benar-benar jadi kebutuhan pokok lah ya. Betul, di sana itu ya. Emang kalau dulu kenapa milihnya di Jogja sih? Kan di Jawa kan ada Bandung, ada Jakarta yang nomor 1 ya istilahnya ya. Kenapa? Kalau saya melihatnya itu dari pertama lulusan ya. Lulusan tuh kebanyakan dari Jogja. Yang kedua dari penerbitan buku. Penerbitan tuh buku tuh kalau kita lihat paling banyak tuh di mana? Di Jakarta, Bandung, Jogja. Di Jakarta, Bandung, dan Jogja. 3 tempat itu ya yang banyak menerbitkan buku ya. Kita lihat banyak buku penerbitan dari kota-kota itu ya. Iya. Itu. Nah, kemudian saya melihat jurusan. Dulu tuh ada jurusan perbankan syariah S1, S2-nya ngambil ekonomi. Sebenarnya ada jurusan perbankan syariah itu ada di UIN Sarif sama UIN Semarang, Wali Songo. Iya. Ya, tapi saya milih di Jogja. Itu kalau dia ekonomi berarti nggak linear sama yang perbankan ya?
Enggak, tapi masih satu rumpun keilmuan di iya, bidang benar. ekonomi. Ya benar-benar. Lalu persoalan apa ya? Euforia dan culture itu pendidikan tuh lebih kental di Jogja karena kayak di kosan ya, di kosan itu semua orang itu pasti punya namanya rak buku. Hampir semua punya rak buku dan itu ada bukunya ya, minimal beberapa pasti ada lah. Jadi dari situ aja kita udah kebangun suasana yang memang minimal punya buku dulu. Iya. Kalau nggak, jadi budaya banget ya buku budaya, itu ya. Kayak udah style belum sih desain itu? Maksudnya kalau kita di Lampung kan ya, kayak istilahnya kita buku itu kan bukan jadi style istilahnya ya. Style kita ya style kita berbicara, argumentasi. Kalau dia punya buku itu tuh udah jadi style belum? Keren, asik gitu, gaya hidup gitu. Ya pasti kalau style kurang ini ya. Yang pastinya kita terbawa dengan suasana seperti itu. Oh iya. Jadi emang kalau buku-buku dulu tuh apa dulu yang paling disukai itu dulu itu? Maksudnya apakah buku mata kuliah kah atau buku-buku yang lain yang menopang keilmuan? Iya, yang jelas menopang keilmuan di bidang ekonomi lah. Ekonomi, ya benar. Mana juga nggak ada alasan untuk nggak beli di sana. Karena di sana mau buku ori, buku repro itu tersedia. Iya. Jadi kalau buku ori itu kan mahal ya memang ya. Iya. Dari 70, 100, 150 sampai 500 ribu bahkan 1 juta ada. Itu buku ori. Oh. Nah, di sana ada namanya buku repro atau ya KW bisa kita bilang gitu ya. Tapi masih enak dibaca dan masih jelas lah. Untuk kopian tapi jelas, bagus. Harganya jauh nggak? Murah. 15.000, 20.000. Tapi sama aja kan? Tapi sama aja. Kertasnya sama. Tulisannya jelas. Jadi nggak ada alasan untuk nggak beli dan nggak punya duit. Oh iya, itu yang salah satu yang menjadi perbedaan di Lampung dengan di Jogja ya. Kalau di Lampung kita belum ada yang produksi KW ya. Produksi repro belum ada sih. Emang itu boleh nggak sih kalau secara hukum? Secara hukum nggak boleh. Nggak boleh kan sebenarnya? Iya. Oh, cuman kan untuk mempermudah ya. Kebutuhan banyak sih yang beli dan. Tapi ya tetap kita usahain gimana caranya kita beli buku original. Yang ori, ya. Kan kayaknya lebih berkesan juga. Wih, gue udah beli buku bagus nih, ya kan? Buku mahal nih, jadi ngerasa senang bacanya. Kalau di sana, Gus, selain dirimu itu memang totalitas untuk mengedepankan akademisi ya. Kita kan tahu nih di S1 dulu kita aktif ya di organisasi. Di sana ya teman-teman OKP maupun teman-teman yang lain di sana gimana nih? Kalau kondisi organisasi OKP itu ya, itu sebenarnya sudah sama. Sama ya? Aktif semua mereka ya? Bukan aktif, sama-sama ya kurang inilah. Literasinya tuh kurang. Oh gitu. Iya. Saya rasa OKP kayak di Sumatera sama di Jawa itu hampir sama hari ini. Karena literasinya memang kurang. Jadi nggak mesti semua orang yang berangkat ke Jawa itu bakal sukses. Itu nggak mesti. Nggak mesti. Cuma memang yang kita lihat tuh kebanyakan yang pulang sudah jadi produk jadi. Gitu iya kan? Benar sekali. Karena di sana tuh banyak juga yang memang nggak jadi juga banyak. Jadi saya berangkat pertama kali ke Pulau Jawa, itu saya cari teman SMA dan ada di sana. Ketika saya sampai sana ya, dan dia belum selesai juga studi S1-nya. Bahkan sampai saya selesai studi S2, udah keluar ijazah, beliau tuh belum wisuda. Dan itu berbarengan masuk S1. Jadi sebenarnya nggak semua orang yang pergi ke Pulau Jawa dan pulang itu jadi. Iya. Karena itu banyak juga yang studinya nggak selesai. Gitu ya. Terlena ya mereka ya. Iya betul. Karena yang jelas wisata banyak, teman dari mana-mana kan, dari luar negeri, dari timur, dari Aceh, semuanya ada di sana. Oh iya, ini Gus, kedengar-dengar kan katanya Metro ini maksudnya agak mirip sedikit-sedikit dengan Jogja katanya ya. Kalau digandang-gandang sama teman-teman maupun sama alumni-alumni yang dimana Metro itu masih ada nilai-nilai tradisinya masih kuat lah. Nah itu bener nggak sih sebenarnya?
dari segi apa ini biaya Bukan biaya, maksudnya kultur budaya. budaya. Kayak di Metro ini kan masih ada sepeda ontel gitu kan. Terus makanannya murah. Terus dibilang kota pendidikan, itu kalau dibandingkan dengan di Jogja bener nggak sih kayak gitu tuh? Pertama kita klasifikasi dulu ya. Iya. Budaya di Metro itu apa, kan berarti identitasnya Lampung kan. Iya, Budaya Lampung. Kalau di Pulau Jawa berarti budaya Jawa. Jawa. Kalau saya lihat sih ya hampir sama ya, tapi masih lebih kental di Jawa. Iya. Tradisi-tradisinya ya. Karena mereka memang di sana budaya pariwisata itu didukung penuh. Kalau hari Kamis itu kita bisa ke rumah Sultan itu. Raja Sri Raja Ya, itu ya. Hamengkubuwono. Semua pakai baju adat kan. Itu setiap hari Kamis. Kayaknya setiap hari Kamis deh ya. Hari Kamis ya. Semua bisa berkunjung itu. Semua bisa berkunjung, bisa masuk. Oh iya. Kalau di Lampung kan belum ada ya budaya seperti misalnya kantor yang harus pakai tapis hari apa gitu kan. Nah itu kan belum ada. Tapi kalau di sana ya sudah ditetapkan. Kalau di SD itu guru-guru tuh pakai batik apa yang Jawa tuh garis-garis itu? Batik Jawa. Bukan batik. Apa? Yang pakai kemeja yang garis-garis itu loh. Yang sering pakai ontel itu. Belangkon. Ya, kayak baju belangkon tuh. Kayak baju belangkon. Nah, itu di guru-guru SD pakai itu kalau hari apa gitu ya. Oh gitu. Itu wajib sudah dari diatur sama sultannya ya. Iya. Mantap, luar biasa. Saya ini sebenarnya ya Gus ya. Sebenarnya dari dulu itu ya ngefan banget sebenarnya sama Jogja itu. Jadi sebenarnya belum terlalu pernah sering gitu ke sana, belum. Waktu study tour aja sering ke sana, pernah ke sana. Cuma ngelihat apa namanya kondisinya, ngelihat keramaiannya, gila keren banget. Ini impian gue banget ini kuliah di Jogja, tapi nggak kesampaian. Dan terus kemudian udah kuliah di Metro, katanya di Metro ini Jogjanya Lampung, makanya sudahlah terbayarkan lah akhirnya. Yang dekat ya. Mendekat gitu loh. Ada. Terus ada nggak pengalaman yang paling berkesan di Jogja walaupun hanya 20 bulan? Yang paling berkesan apa ya? Pernah masuk di Tempat apa gitu? lembaga penelitian. Oh gitu. Itu paling berkesan sih. Karena nggak semua orang bisa masuk situ ya. Iya. Bisa masuk situ tapi berbayar. Saya pernah ada dosen-dosen YIN ini berkunjung pelatihan menulis. Iya. Kebetulan ada dosen sini kenal dengan saya dan saya diajakkan karena saya tahu sekolah di sana. Iya. Jadi saya di sana belajar menulis, lalu sempat magang beberapa bulan. Terhenti karena COVID waktu itu. COVID di awal tahun 2020. 2020 ya benar. Dan di sana ya itulah kesan yang terbaik yang pembelajaran yang pernah saya alami. Yang pernah didapat ya. Karena saya sudah cari kemana-mana tempat pelatihan menulis lah. Iya. Saya cari itu sampai saya tanya beberapa dosen di Metro, ada nggak kelas menulis di Jogja dulu kenalan? Jawabannya nggak ada. Kalau tempat-tempat diskusi hadir datang duduk mendengar itu banyak. Banyak ya. Banyak. Kelompok-kelompok komunitas ya. Oke. Ya. Oke, mantap sekali pengalamannya Pak Agus, luar biasa, keren banget. Ini semoga didengar sama teman-teman yang punya motivasi untuk kuliah di Jogja. Semoga mereka semakin serius, semakin giat belajarnya sehingga bisa kuliah di Jogja. Itu aja Pak Agus, terima kasih banyak ya Agus ya. Udah ngebantu ngisi channel ini. Semoga sukses selalu buat kita. Salam ngobrol. Itu aja teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini. Kalau memang kalian suka di like, di subscribe dan di share ya, agar supaya saya bisa terus berkarya dan bisa mengisi konten-konten ini dengan konten-konten yang positif. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.